sejahtera Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Emeritus Yohanes Darmawan dari GKIP Golang Bunda Surabaya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara di acara Sapaan Gembala GKI. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berani ambil resiko. Dan bacaan Alkitab terambil dari Ester 4 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-16b yang demikian bunyinya. Aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tokoh Ester tidaklah asing bagi kita. Ia seorang perempuan Yahudi, namun terpilih menjadi seorang ratu atau permaisuri Raja Persia Ahasveros. Tentu saja terpilihnya Ester menjadi seorang ratu bukan semata-mata karena dia adalah seorang perempuan yang cantik dan menarik, melainkan Tuhan ikut campur tangan dalam peristiwa pemilihan itu. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan Ester dan bangsa Yahudi semakin terlihat jelas bila kita mengikuti kisah selanjutnya. Sekalipun nama Tuhan tidak disebutkan dalam kitab ini. Pada zaman itu, orang-orang Yahudi dalam keadaan yang sangat genting. Sebab seorang yang bernama Haman merencanakan suatu pembunuhan besar-besaran atas semua orang Yahudi. Dan rencana ini telah disetujui oleh raja. Mordekai, paman Ester, ketika mengetahui rencana itu, ia menangis dengan sangat sedih. Demikian pula orang-orang Yahudi lainnya. Sehingga di mana-mana diadakan perkabungan besar di antara orang Yahudi. Namun syukur, akhirnya bangsa Yahudi terhindar dari bencana yang mengerikan itu karena tindakan Ester yang berani. Memang sesungguhnya Tuhanlah yang menyelamatkan bangsa Yahudi pada waktu itu. Tetapi kita tidak dapat mengabaikan peran Ester yang luar biasa itu. Ia berani menghadap raja untuk membela bangsanya, sekalipun dengan mempertaruhkan nyawanya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sedikitnya ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah Ester ini. Yang pertama, keberanian Ester. Pada awalnya memang Ester tidak ingin mengambil risiko besar ini, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Bukankah sudah enak tinggal di istana apalagi sebagai seorang ratu? Tetapi Mordekai memberikan peringatan keras kepada Ester bahwa maut tetap menanti. Apakah ia menghadap raja atau tidak? Justru lebih baik bertarung menghadapinya daripada berdiam diri tanpa berbuat apa-apa. Ester diajak Mordekai untuk melihat adanya rencana Tuhan dalam hidupnya, bahwa dia adalah alat yang dipilih Tuhan untuk berperan mengatasi keadaan bangsa Yahudi yang sedang genting itu. Ester menjadi ratu bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk berkarya. Ester diajak untuk melihat peluang atau kesempatan yang ada yang harus segera diambil, kalau tidak kesempatan itu akan hilang. Peringatan Mordekai ini menyadarkan Ester bahwa dia harus berbuat sesuatu bagi bangsanya, apalagi hanya dialah yang mempunyai kesempatan untuk menghadap raja, karena sekarang ia adalah seorang ratu. Akhirnya Ester dengan berani mengambil kesempatan itu, sekalipun besar resikonya. Karena itulah di ayat 16 Ester berkata, "Baik Mordekai, kumpulkanlah semua orang Yahudi, berdoalah dan berpuasalah bagiku,
Dengan pula aku dan dayang-dayangku, dan aku akan menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sadar seperti Esther, mengambil kesempatan untuk berkarya, sekalipun mungkin mengandung risiko? Yang kedua, Esther tidak hanya berdoa tetapi juga bertindak. Setelah Esther mengatakan demikian, lalu pergilah Mordekai mengerjakan seperti yang dipesankannya itu. Ada kerjasama yang baik antara Mordekai dan Esther. Yang satu mendukung dalam doa dan berpuasa, karena memang hanya itulah yang bisa dilakukan oleh Mordekai. Sedangkan Esther tidak hanya berdoa dan berpuasa, melainkan ia bertindak menghadap raja meskipun dengan mempertaruhkan nyawanya. Di sini kita melihat kerjasama yang erat antara doa dan perbuatan. Esther tidak mungkin berhasil menghadap raja kalau ia tidak didukung dalam doa. Dan sebaliknya, hanya dengan doa saja bangsa Yahudi tidaklah mungkin dapat lolos dari bencana itu. Ora et labora, demikian kata orang. Sayangnya, tidak sedikit orang Kristen yang kelihatannya lebih suka berdoa saja daripada melakukan sesuatu, padahal kita dapat berbuat sesuatu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kalau memang kita hanya bisa berdoa dan tidak melihat adanya kesempatan atau peluang untuk berbuat sesuatu seperti Mordekai dan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang hanya bisa berdoa saja, ya berdoalah dengan sungguh-sungguh, bahkan kalau perlu sambil berpuasa. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah orang-orang seperti Esther, yang dapat melihat kesempatan itu dan tidak hanya berdoa saja, tetapi juga bertindak sebagai utusan Tuhan di tempat di mana ia ditempatkan atau berada, sekalipun mengandung risiko. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami dapat berperan sebagaimana mestinya sebagai orang Kristen yang telah Tuhan tempatkan di bumi Indonesia ini. Ya Roh Kudus, berikanlah kami kekuatan dan keberanian sehingga kami berani mengambil kesempatan untuk berkarya sekalipun mungkin mengandung resiko. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin.